warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Anjarwati SPD. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Lengkong. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Medan tahun 2023. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Baik, sebelum memulai pelajaran kimia pada pagi hari ini dengan Bu Haja tentunya, mari berdoa dulu ya. Semoga dengan berdoa kita diberikan kelancaran ya, diberikan kemudahan dalam belajar dan kesuksesan di masa depan. Amin. Untuk ketua kelasnya, Mbak Yunita, silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Saya absen saja untuk membuktikan bahwa hari ini kelas 10 berapa? 10 TAP 3 masuk semua. Saya absen dulu. Septi Isna, Nailil, Rifan Dwi, Junior Melson. Oh iya, alhamdulillah laki-lakinya juga hadir semua ya hari ini. Karena memang pada hari ini bulan Agustus, jadi banyak anak-anak atau siswa yang lain mengikuti apa kegiatan 17 Agustus ya. Ada yang latihan paskibraka, ada yang apa? Belajar. Oke ya, baik. Sebelumnya Bu Hajar ingin bertanya kepada kalian ya terkait pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan minggu lalu ya. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Salah satu saja mewakili teman-temannya, kita sudah belajar apa kemarin, Sheila? Sifat kimia sama sifat fisis. Ya, bisa diberikan arti dari sifat fisika dan sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang ditunjukkan oleh suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan menjadi zat lain melalui reaksi kimia. Dan sifat fisika adalah sifat yang tidak mengalami perubahan komposisi kimia suatu zat oleh adanya perubahan wujud atau keadaan zat. Ya, tadi teman kalian sudah ada yang menyimpulkan tentang sifat fisik dan sifat kimia yang kita pelajari minggu lalu ya. Tapi untuk contohnya memang belum disebutkan tadi dari Mbak Sheila. Contohnya sifat fisik itu ada titik didih, titik leleh ya, daya hantar listrik, kemudian kelarutan dari larutan itu sendiri. Sedangkan sifat kimia itu sifat yang mudah terbakar ya, berkarat dan mudah meledak ya, dan lain sebagainya. Oke, setelah kalian sudah menyimpulkan pembelajaran dari minggu lalu, menyebutkan kembali, silakan dibuka HP kalian masing-masing ya. Bu Hajar akan mengirimkan pretest ya. Pretest ini untuk menilai seberapa jauh kemampuan kalian ya tentang materi yang akan Ibu sampaikan. Barangkali ada yang sudah belajar di rumah ya. Baik, silakan dibuka linknya, dikerjakan selama 10 menit melalui aplikasi Quizzes.
ya. Jadi materi yang kita pelajari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Yang pertama, setelah kalian nanti melakukan pengamatan ya dari apa yang disampaikan Bu Hajar ya, kemudian mengumpulkan data dari hal-hal yang diamati di depan nanti dan berdiskusi dengan peserta didik yang lain, kalian mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya yang berkaitan dengan perubahan zat. Yang kedua, nanti setelah kalian berdiskusi dan menggali informasi ya, nanti kalian bisa mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar ya. Kemudian ketiga, setelah melakukan praktek pembuatan TAP ya, nanti kalian mengicip TAP yang ibu bawa ya, kalian mampu menganalisis dan mengevaluasi kekurangan dan kelebihan selama proses pembuatannya itu kira-kira bagaimana gitu ya. Jadi itu tujuan pembelajaran hari ini ya. Kemudian kalian lihat gambar di depan. Ini gambar apa anak? Singkong. Ya, gambar singkong ya. Ini Bu Hajar sudah membawa singkongnya dari rumah. Ini yang masih utuh ya dan yang masih mentah ya. Sudah bawa itu sebagai contoh nanti ya. Baik, sekarang ya saya akan menyampaikan sedikit ya tentang permasalahan ya dari artikel yang ada di Kompas ya di Nganjuk ya dengan judul harga singkong rendah petani terpuruk ya. Jadi dari permasalahan yang ada di artikel ini nanti kalian harus menemukan masalahnya apa ya, dan nanti kalian harus menyelesaikan masalah yang ada pada artikel tersebut ya. Saya bacakan. Petani singkong di Jawa Timur saat ini terpuruk karena harga jual singkong itu jatuh hingga 400 per kilogram. Harga itu jauh di bawah harga keekonomian atau Rp800 hingga Rp1.000 per kilogram. Akibatnya ribuan hektar tanaman singkong tak dipanen dan ditelantarkan. Ya. Langkah itu ditempuh agar kerugian petani ya yang dialami tidak bertambah besar. Demikian penelusuran Kompas akhir pekan lalu di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri. Petani berharap pemerintah segera turun tangan agar kondisi mereka tidak semakin buruk ya. Jatuhnya harga jual singkong telah berlangsung lebih dari 6 bulan dan belum ada tanda-tanda akan membaik. Menurut Mas Kelur, 42 petani singkong di Desa Salamrejo Nganjuk mengatakan dirinya memiliki tanaman seluas 2.500 meter persegi. Tanaman itu harusnya sudah panen tetapi sampai saat ini belum dipanen. Ia membiarkannya agar tidak bertambah rugi ya. Kalau memaksa panen bisa membuat 500.000. Butuh 1,2 juta untuk biaya panen, upah buruh angkut dan ojek singkong dari ladang ya ke jalan desa terdekat, ditambah sewa pickup untuk membawa barang ke pasar. Ya, jadi masalahnya di situ. Kemudian dampak jatuhnya harga singkong ini juga dirasakan Suyadi ya, pengepul singkong desa Salamrejo. Sejak harga singkong jadi 400 per kilogram, dia tidak lagi mampu menjalankan usahanya. Kondisi ini serupa dialami petani singkong di Kabupaten Kediri. Terdapat ribuan hektar tanaman singkong yang ditelantarkan. Ya. Jadi dibiarkan karena menambah budget kalau misalkan harus memanen karena harga jualnya sangat rendah. Ya. Jadi berdasarkan artikel yang Ibu sampaikan tersebut ya, orientasi masalah yang Ibu sampaikan ya, yaitu kelimpahan singkong di Nganjuk ya, coba dikaitkan ya, bagaimana cara meningkatkan nilai jual singkong itu dihubungkan dengan pelajaran kimia dan dalam proses perubahan zat ya, perubahan fisika dan
perubahan kimia. Ya, baik. Kira-kira ada yang mau menghipotesis atau menyampaikan simpulan masalah yang ada di artikel depan? Salah satu, Yunita. Dengan adanya kelupaan singkong di daerah Nganjuk, bagaimana cara meningkatkan nilai jual singkong? Ya, jadi dengan adanya kelimpahan singkong di Nganjuk, bagaimana meningkatkan ya nilai jual singkong itu ya meningkat jadi lebih baik. Baik, saya akan mengorganisasikan kalian ya ke dalam kelompok belajar berisi 4 sampai 5 orang siswa per kelompok ya. Jadi ini nanti ada 5 kelompok ya. Untuk kelompoknya saya bagi ya. Silakan nanti bergabung ke kelompoknya masing-masing ya. Kelompok pertama yaitu nanti Septi, Nailil, Natasha, Ria ya. Kemudian Rangga. Kelompok 2 Veronica, Novalia, Novia, Pinkan ya. Dan Rifki. Jadi untuk laki-lakinya gabung di kelompok perempuan ya. Karena laki-lakinya ada berapa ini? Ada 5. Kemudian ada Salsa, Sela, Safira, Cindy, dan Rifan. Kemudian ada Tika, Sania, Junior. Ibu akan bagikan bahan ajar ya. Jadi berisi materi-materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Juga LKPD ya, lembar kerja siswa yang nanti harus kalian isi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing ya, berdiskusi ya. Tidak ada anak yang tidak aktif ya. Jadi nanti semuanya harus mengerjakan secara bergotong royong ya. Ibu akan memberikan kalian beberapa ya pengamatan yang Ibu bawa dari rumah ya. Ini tadi apa? Singkong yang masih minta tolong satu anak memotong. Silakan dipotong Kak. Dipotong jadi 3. Bisa memotong ya, perempuan biasa masak. Baik ya. Tadi singkongnya sudah dipotong, ini ya. Singkongnya masih utuh, masih mentah ya. Nanti kalian coba kerjakan di LKPD kalian terkait perubahan fisika dan kimia. Kira-kira termasuk yang mana ya dari pembelajaran kalian hari ini ya. Ini singkong yang masih mentah, hanya dikupas saja ya, dipotong-potong. Kemudian dari rumah khusus untuk kalian, Ibu juga membawa apa ini? Singkong rebus ya. Tugas kalian nanti mengicipi singkong rebus yang Bu Anja sudah rebus dan kemudian mengamati ya, kira-kira singkong yang sudah direbus ini itu termasuk perubahan fisika apa perubahan kimia. Oke ya. Kelompok ini dulu. Ambil satu Kak. Ambil satu nanti dibagi ya. Ambil satu dibagi ya. Agak bugil ya. Baik, dicicipin dulu singkongnya ya. Dicicipin singkongnya. Empuk ya. Kemudian Ibu juga membuat tape ya. 3 hari yang lalu lah. Ini malah lebih manis, lebih empuk ya. Kemudian lebih lezat ya. Tugas kalian mencicipi
TAP yang sudah dibuat Banjar, ya, dibuat Banjar ini dicicipin. Nanti kalian masukkan apakah TAP itu termasuk perubahan fisika apa perubahan kimia, ya. Ibu membawa TAP-nya, bikin sendiri ya demi kalian. Di LKS-nya atau LKPD-nya silakan dibuka, dikerjakan berkelompok, ya. Nanti setelah dikerjakan dipresentasikan di depan. Diisi. Sambil kalian mengisi, Bu Anjar akan menilai kelompok kalian masing-masing terkait kerjasama kelompok, ya, keaktifan kalian dalam berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah ini nanti akan ada presentasi dari beberapa kelompok, ya. Maju satu-satu. Ini sudah, ya? Oke. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, ya, terkait LKPD kalian. Silakan nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Untuk kelompok pertama, silakan maju ke depan menyampaikan hasil dari diskusi yang sudah kalian lakukan. Silakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Fitri Francisca. Saya asal Mormawati. Saya Novia Cita Lestari. Saya Rangga Maulana. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai perubahan kimia dan perubahan fisika. Bagaimana cara meningkatkan nilai jual dari singkong untuk mengatasi kesimpulan singkong lanjut dari dan meningkatkan nilai jual singkong, maka alternatif yang dapat dilakukan adalah mengubah singkong menjadi KT dan untuk menambah minat pembeli diberikan tambahan topping atau diubah bentuknya lain. Apakah terjadi perubahan zat pada singkong yang dipotong-potong? Apakah terbentuk zat baru? Tidak terjadi perubahan pada singkong yang dipotong-potong, tidak terbentuk zat baru. Apa yang terjadi jika singkong diberi ragi dan didiamkan beberapa hari? Apakah terbentuk zat baru? Singkong diberi ragi dan didiamkan beberapa hari akan menjadi tape dan terbentuk zat baru karena ada perubahan rasa, warna, dan bau dari zat baru pada tape. Sebutkan ciri-ciri perubahan fisika dan berikan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri perubahan fisika. Fisik. Ada bersifat sementara, tidak menghasilkan zat baru, hanya bentuk fisik dan wujud zat yang berubah. Contoh: es mencair, singkong dipotong-potong, payung menjadi kursi, dan lain-lain. Kertas yang diremas, beras yang ditunggu menjadi tepung, gula dilarutkan ke dalam air, balok es yang dapat mencair. Kemudian ini perubahan kimia dan berikan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari.
ya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Kelompok 5 ya, silakan. Apakah ciri-ciri dari perubahan fisika dan kimia? Ciri-ciri perubahan kimia: terbentuk gas, terbentuknya endapan, perubahan warna, perubahan suhu kalor. Perubahan fisika bisa kembali ke bentuk semula. Ya baik, jadi yang ditanyakan kelompok 5 ya, ciri-ciri dari perubahan fisika dan perubahan kimia ya, sudah dijawab dengan baik dari kelompok 1. Aplaus untuk kelompok 1. Ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 silakan maju ke depan mempresentasikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena kalian sudah bagus ya dalam presentasi ya terkait tentang diskusi yang kalian lakukan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 juga kelompok 5 Ibu sudah berikan nilai ya tentang presentasinya. Kita beri aplaus untuk semuanya. Baik, untuk menyemangati kita hari ini ya, sebelum kita menutup pelajaran ya, nanti juga ada post-test, kita yel-yel dulu ya, yel-yel seperti biasanya ya. Oke, 1, 2, 3, belajar kimia. Belajar kimia. Belajar kimia. Kemudian kita lanjutkan ya tentang menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini kalian membuat kesimpulan ya tentang hasil diskusi dan masukan mungkin dari kelompok lain yang tadi bertanya ya kepada kalian ya. Siapa yang bisa menyimpulkan ya tentang hasil diskusi hari ini? Perubahan fisika, perubahan kimia, ciri-cirinya, dan bagaimana meningkatkan kelimpahan singkong yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ayo kelompok 5, bagaimana? Perubahan fisika, perubahan yang tidak menimbulkan sel baru. Perubahan kimia, perubahan yang menimbulkan sel baru. Untuk mengatasi kesimpulan singkong di Nganjuk dan meningkatkan nilai jual singkong. Jadi alternatif yang dapat dilakukan adalah mengubah singkong menjadi tape dan untuk menambah minat pembeli bisa diberikan tambahan topping atau juga bentuk yang lain. Baik ya, jadi tentang masalah kelimpahan singkong yang ada di Nganjuk ya, terkait juga dengan perubahan fisika dan kimia yang kita pelajari hari ini ya. Jadi dengan mengubah bentuk menjadi bentuk yang lain ya, bisa dibuat tape ya, perubahan kimia yang terjadi kemudian dibuat protase ya, menjadi komoditas yang ada, komoditas khas yang ada di Nganjuk ya. Kemudian juga dengan memberikan topping berbagai rasa sehingga menarik minat pembeli dan meningkatkan nilai jual ya, bisa dengan topping coklat, keju dan lain-lain ya. Baik, ini terkait tentang kelimpahan singkong. Kemudian kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ini tak perubahan fisika dan kimia bisa disebutkan?
perubahan fisika ya, itu perubahan yang bisa kembali ke bentuk semula ya. Kemudian perubahan kimia ya, perubahan yang dia itu permanen ya. Permanen, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah apa tadi? Tape ya, dari singkong ya, kemudian nasi yang sudah membusuk itu tidak bisa kembali ke zat semula ya. Tapi kalau bangku kalian ini dari kayu ya, dari kayu ya, kemudian dibuat bangku, tetap sebenarnya dia zatnya adalah apa? Materinya kayu ya. Oke. Kita lanjutkan ke postes ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dengan postes untuk menilai kemampuan kalian setelah pembelajaran yang kita lakukan hari ini terkait perubahan fisika dan kimia. Oke, Bu Anjar akan kirimkan linknya, dikerjakan selama 10 menit ya. Dibuka. Silakan linknya dibuka lagi, dikerjakan. Sudah? Baik, kalau sudah dikerjakan postesnya, Bu Anjar akan melihat hasil akhir dari postes yang sudah kalian kerjakan. Sela 90. Angkat tangan applause untuk Sela ya. Ada yang 70 ini minimal. Rifan mana? Ya, enggak apa-apa. Applause ya. Baik, karena nilai kalian sudah cukup bagus ya, rata-rata ya. Kita lanjutkan dengan pembelajaran minggu depan ya. Jadi belajar tentang bab selanjutnya, yaitu pemisahan campuran ya. Jadi pemisahan campuran serta macam-macam campuran ya. Jadi minggu depan kita ada materi campuran, kemudian nanti ada pretest dan posttest lagi ya. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini ya, mungkin ada yang bisa memimpin berdoa. Ketua kelasnya dipimpin berdoa teman-temannya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Baik, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.